Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semua kita. Kami masyarakat awam terus dan masih selalu dengan pasti mengikuti dan memperhatikan kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Mungkin peran aktif ini sebagai wujud dari warga negara dan tanpa sadar dan terus mengundang tanya. Kami juga semakin terhenyak pada dua isu yang mendasar dan sadar akan sudah jauh terbawa arus akal sehat. Juga tanpa sadar kami dipaksa untuk terus belajar memahami kondisi yang ada. Yang tentunya walaupun dengan berbagai keterbatasan kami sebagai masyarakat awam yang dengan kegelisahan yang terus menguat. Dengan melihat dan mencermati kegelisahan rakyat yang semakin deras dan terakumulasi pada gelombang ketidakpastian, pada kondisi yang mengkhawatirkan dan sudah menjadi warning bagi pemerintahan, tentunya pemerintahan yang akan datang. Nah, ini yang menjadi isu dengan harapan untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045. Tapi akan menjadi generasi yang cemas dengan melihat kenyataan pada kemerosotan sosial, ekonomi, dan budaya yang merupakan akumulasi warisan pemerintahan terdahulu dan akan menjadi PR atau pekerjaan rumah yang berat untuk pemerintahan yang akan datang. Siapkah atau mampukah atau masih memang ada program yang dipaksakan untuk program-program seperti makan siang gratis? Dengan melihat adanya dua isu yang mendasar dan akan menjadi konsen, yaitu tentang isu generasi Z atau Gen Z dan isu tentang uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa. Nah, itulah dua isu tadi. Dan yang pertama adalah isu Gen atau generasi Z yang menghadapi kenyataan pada data sensus terjadi kondisi NET atau NEET atau Not Employment Education and Training. Ini adalah istilah yang mengacu pada penduduk rentang usia antara 15 dengan 24 tahun yang berada di luar sistem pendidikan, tidak sedang bekerja dan tidak sedang berpartisipasi dalam pelatihan. Itu datanya adalah 2023 pada data sensus. Terdapat
sekitar 9,9 atau hampir 10 juta jiwa penduduk gen muda usia 15 sampai 24 tahun di Indonesia yang tergolong NEET tersebut. Secara rinci jumlah gen muda yang juga terdorong dan tergolong Gen Z tidak bekerja, tidak sedang dalam pendidikan, dan tidak menjalani pelatihan mencapai 9.896.019 juta jiwa. Itu pada bulan Agustus 2023. Angka ini setara dengan 22,25% dari total penduduk usia muda di Indonesia. Tentunya akan merangkak terus naik. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah gen muda tergolong yang NEET dari gender perempuan mencapai 5,73 juta jiwa atau sekitar 26,54% dari gen muda perempuan. Dan jumlah NEET laki-laki mencapai 4,17 juta jiwa atau setara dengan 18,21%. Sementara jika kita melihat berdasarkan golongan umur, gen muda tergolong NEET paling banyak berada di usia 20-24 tahun tadi, yakni sebanyak 6,46 juta jiwa. Lalu gen muda di usia 15 sampai 19 tahun tergolong NEET adalah jumlahnya sekitar 3,44 juta jiwa. Adapun jika berdasarkan pendidikan dari golongan pendidikan, generasi muda tergolong NEET paling banyak merupakan lulusan sekolah menengah atas atau SMA, SLTA. Jumlahnya sekitar 3,57 juta jiwa. Kemudian jumlah generasi muda lulusan sekolah menengah kejuruan SMK mencapai 2,29 juta jiwa. Lalu lulusan sekolah menengah pertama atau SLTP SMP jumlahnya sekitar 1,84 juta jiwa. Kemudian sekolah dasar atau SD jumlahnya 1,63 juta jiwa. Adapun jumlah gen muda tergolong NEET lulusan universitas mencapai 4.502.713 jiwa dan lulusan diploma 108.464 jiwa. Ini terlihat bahwa ada berbagai alasan yang membuat anak muda masuk ke kelompok atau Gen Z yang NEET tadi, seperti pada adanya keputusasaan, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, kemudian keterbatasan finansial, dan masih mempunyai kewajiban dalam rumah tangga dan sebagainya. Dengan jumlah tadi 9,9 juta jiwa atau hampir 10 juta jiwa Gen Z di Indonesia tidak bekerja dan tidak sekolah. Tentu pemerintah memiliki peran yang krusial dalam mengurangi angka NEET tadi atau not in
employment, education, dan training pada Gen Z tersebut. Mungkin beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah adalah perlunya mendorong pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi Gen Z tersebut, mengembangkan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Mungkin kolaborasi antara pemerintah dan swasta dengan perusahaan-perusahaan dan sektor swasta untuk mengembangkan program magang dan kerjasama industri pendidikan industri. Ini akan membantu Gen Z memperoleh pengalaman kerja dan mengalami lebih baik apa yang dibutuhkan dan memahami apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Mungkin pengembangan kewirausahaan dan ekosistem startup. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kewirausahaan dan inovasi. Ini termasuk memberikan pelatihan pada akses ke permodalan dan dukungan bagi Gen Z yang ingin memulai bisnis mereka sendiri. Nah, inilah perlu dibantu pengaturan fleksibilitas ketenaga kerjaan. Pemerintah dapat mengembangkan aturan ketenaga kerjaan yang lebih fleksibel untuk memungkinkan Gen Z menggabungkan pekerjaan dengan pendidikan atau pekerjaan dengan pelatihan. Ini akan membantu mereka memperoleh pengalaman kerja tanpa mengorbankan pendidikan. Nah, inilah perlunya diberikan sosialisasi tentang kesadaran dan pendidikan karier. Pemerintah perlu melakukan kampanye-kampanye atau sosialisasi kesadaran tentang pentingnya pendidikan karir dan memperkenalkan Gen Z pada berbagai pilihan pekerjaan dan jalur karir. Ini akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik tentang masa depan mereka sendiri. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat berkontribusi dalam mengurangi angka NEET tadi dan memastikan Gen Z memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja dan berkontribusi pada pembangunan negara. Ya, mungkin ada beberapa program yang telah berhasil mengurangi angka NEET tadi atau Not Employment, Education, dan Training pada Gen Z. Di antaranya yang sudah pernah ada dan berjalan program Keluarga Harapan atau PKH. PKH ini adalah program bantuan sosial yang memberikan tunjangan keuangan kepada keluarga miskin. Program ini membantu mengurangi angka NEET tadi dengan memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang membutuhkan. Kemudian lagi ada program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. KIP memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Dengan adanya KIP, Gen Z dapat mengakses pendidikan tanpa terbebani biaya yang tinggi. Kemudian ada program tenaga kerja mandiri atau TKM dan tenaga kerja sukarela atau TKS.
Program ini juga membantu Gen Z yang tidak bekerja atau sedang tidak berpartisipasi dalam pendidikan dengan memberikan pelatihan dan dukungan untuk memulai usaha mandiri atau berkontribusi secara sukarela dalam berbagai kegiatan. Kemudian ada lagi program pengembangan energi baru terbarukan atau IBT. Pemerintah melalui Persero PLN telah menjalankan sejumlah langkah-langkah strategis untuk mempercepat transisi energi menuju net zero emission pada rencananya 2060. Salah satunya adalah pengembangan pembangkit EBT sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL dengan rencana tahun 2021 sampai 2020. Dalam RUPTL hijau ini porsi pembangkit listrik berbasis EBT ditargetkan mencapai 29 megawatt. Dengan adanya program-program ini, pemerintah berupaya mengurangi angka NEET bagi Gen Z dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan dunia kerja. Itu diungkap oleh Dirut PLN mencapai net zero emission dalam forum ITWG atau ITWG. Ya, ada beberapa penelitian dan evaluasi juga sampai mengukur efektivitas program-program pemerintah tersebut terkait penanganan Gen Z tersebut. Dalam partisipasi pola media Gen Z dan pencarian informasi, penelitian ini menunjukkan untuk menggambarkan pola bermedia Gen Z dalam pencarian informasi, baik informasi, hiburan, politik, dan yang kemarin sampai pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak menjadi preferensi utama, Gen ini tetap mengakses informasi seputar politik, ekonomi, dan pemilu. Media sosial menjadi tempat utama mereka mencari informasi-informasi tersebut. Konsumsi informasi seputar politik, ekonomi, dan pemilu sifatnya insidental dan rentang perhatiannya hanya sekitar 8-10 detik. Meski rentang perhatiannya singkat, Gen Z menganggap serius nilai-nilai seperti keaslian, reputasi, dan kredibilitas. Mereka sudah bisa menilai efektivitas dan hal-hal yang menyangkut kondisi-kondisi perkembangan dunia yang ada sambil mereka mengikuti berita-berita seperti pada evaluasi efektivitas pada kampanye vaksinasi pada COVID-19. Melalui media-media tersebut, Gen Z sangat konsen, dibantu dengan pihak-pihak university. Aktivitas ini meliputi dan mereka berpendapat, opinion, dan bersikap, attitude, dan juga berperilaku, behavior.
mereka tetap mengikuti nilai-nilai demokrasi dan peran-peran para elit-elit di Indonesia dalam pemilu, bahkan dalam pemilu serentak ini tahun 2024 yang sedang berlangsung, dan tentunya mereka juga berharap sebagai pola-pola yang berintegritas untuk melihat kondisi-kondisi tersebut. Makanya penelitian ini mengevaluasi peran Gen Z dalam mewujudkan pemilu kemarin yang serentak, yang juga berintegritas. Hasil penelitian memberikan masukan agar penyelenggara dan peserta dapat mengemas informasi seputar politik, ekonomi, dan kepemiluan dengan ringan, secara edukasi, menghibur, dan tentunya memiliki visual yang menarik. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait Gen Z, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat membantu mengurangi angka NEET atau Not in Employment Education and Training tadi. Penguatan nilai demokrasi melalui Gen Z dalam media online. Juga untuk mencermati dan agar pemerintah dan lembaga pendidikan fokus pada pendidikan politik bagi Gen Z. Pendidikan ini harus mencakup pemahaman nilai-nilai demokrasi, kredibilitas informasi, dan keterampilan bermedia secara bermanfaat. Dengan pemahaman yang baik, Gen Z secara simpel sudah dapat memahami secara kompleks kondisi perpolitikan di tanah air, walaupun masih terbatas. Ini agar memberikan pemahaman untuk dapat berkontribusi positif dalam demokrasi Indonesia melalui media-media online. Pengaruh pendidikan pada Gen Z tadi atau menuju ke generasi milenial terhadap upaya mewujudkan informasi ekonomi sampai ke pemilihan serentak yang dilaksanakan tahun 2024 ini. Pengaruh media sosial sebagai sumber pengetahuan politik, ekonomi, dan hal-hal lain sangat cepat diserap oleh Gen Z. Untuk memahami peran media sosial sebagai sumber informasi, mereka juga kadang kritis memilah informasi yang benar dan menghindari hoax. Dan ini dapat berpartisipasi sebetulnya dalam proses partisipatif yang lebih baik. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, pemerintah dapat membantu Gen Z mengurangi angka NEET tadi, mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara positif dalam dunia kerja ataupun dalam dunia demokrasi. Untuk mengimplementasikan rekomendasi dan penilaian dan evaluasi terkait Gen Z, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti menggunakan risalah kebijakan atau policy brief. Pemerintah dapat menghasilkan risalah kebijakan yang memuat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Risalah ini harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para
Gen Z yang disampaikan oleh fasilitator yang akan memberikan poin-poin kunci secara bertahap pada implementasi kebijakan dan yang relevan. Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan akademisi ini juga sangat penting, dengan universitas untuk mengkomunikasikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada para pengambil kebijakan. Kolaborasi ini dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan relevan dengan kebutuhan yang ada. Nah, pada penggunaan media sosial dengan platform digital, pemerintah dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang rekomendasi kebijakan. Mungkin video singkat, infografis, dan kampanye-kampanye daring dapat membantu menyampaikan pesan secara efektif kepada generasi Z atau Gen Z dan kepentingan-kepentingan lain. Juga bisa melakukan audisi dengan para pengambil kebijakan atau pemerintah setempat untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan secara tertulis, kemudian audiensi langsung dengan para generasi Gen Z tersebut. Ini akan memastikan bahwa rekomendasi benar-benar dipahami dan dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan secara terintegrasi. Yang Gen Z sebenarnya generasi yang lahir sekitar tahun 1995 ini hingga 2010-an. Mereka memang memiliki atau berminat pada keahlian yang unik. Beberapa karir atau mereka minat yang relevan dengan minat-minat keahlian Gen Z seperti content writer dan content creator. Gen Z yang suka berpikir inovatif sebetulnya dan kreatif dapat menjadi content writer atau content creator. Mereka bisa menulis konten yang cakap dan terampil. Jurusan yang mendukung karir ini meliputi sastra Inggris, ilmu komunikasi, atau ilmu bidang hubungan masyarakat. Juga pada desainer untuk bagi minat-minat menggunakan aplikasi karena mereka terampil dan bersahabat pada junior software engineer adalah pilihan juga yang baik dengan jurusan yang relevan, meliputi ilmu komputer, teknik informatika, atau sistem informatika, ataupun dana yang diberikan akan memberikan pelatihan-pelatihan tersebut untuk hal-hal yang mereka minati, dengan memilih jurusan-jurusan keahlian sesuai dengan minat mereka masing-masing. Ini akan memberikan adanya perubahan-perubahan pola pikir yang memberikan peluang-peluang kerja sesuai dengan minat-minat Gen Z agar bisa menarik perhatian. Inilah
mungkin isu-isu pada program yang akan kita tawarkan dan kita terapkan untuk memperkecil angka NEET yang telah mencapai 10 juta jiwa yang tidak produktif, atau kita katakan bahwa itu adalah nilai pengangguran di usia 15 sampai 24 tahun. Nah, kemudian yang miris lagi, kita melangkah pada isu permasalahan uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa. Ini yang masih dalam pertanyaan dan selalu menjadi pertanyaan, apakah dana 20% dari APBN pada porsi pendidikan sudah terpenuhi sebagai tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini pun isu permasalahan yang mencuat secara gamblang sampai ke dunia pendidikan yang ada di Indonesia, yang merupakan sistem pembayaran kuliah yang diberlakukan seluruh perguruan tinggi negeri atau PTN di Indonesia sejak tahun 2013. Dalam sistem UKT, setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen biaya per semester yang mencakup berbagai aspek perkuliahan tanpa ada biaya tambahan lainnya. Sebenarnya, untuk menghitung besaran UKT, kita menggunakan perbandingan atau rumus UKT atau biaya kuliah tunggal dikurang biaya operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN. Biaya kuliah tunggal adalah biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester. Dan kemudian BOPTN atau bantuan operasional perguruan tinggi negeri adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi negeri untuk mengurangi biaya pendidikan bagi mahasiswa. Jadi UKT memudahkan mahasiswa dalam membayar biaya kuliah dan mengalokasikan dana subsidi pendidikan secara lebih efisien. Uang kuliah juga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Akses yang lebih adil, yang membantu mahasiswa memastikan bahwa berbagai latar belakang ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan tinggi. Dengan sistem UKT bisa bersifat menyesuaikan kemampuan ekonomi mahasiswa. Ini memungkinkan akses pendidikan lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Dan tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Dana yang diterima dari sistem UKT dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan penelitian serta fasilitas-fasilitas di kampus. Hal ini dapat berdampak positif sebagai ketertiban dan daya saing lembaga pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar. Dengan demikian, UKT membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi
secara keseluruhan. UKT dapat juga berdampak signifikan pada mahasiswa yang berpenghasilan rendah. Berikut beberapa metode tentang pendidikan, seperti aksesibilitas pendidikan. Mahasiswa berpenghasilan rendah seringkali menghadapi kesulitan dalam membayar biaya kuliah. Apalagi kenaikan UKT dapat memperburuk situasi dan menghambat akses mereka ke pendidikan tinggi. Beberapa mahasiswa mungkin terpaksa mengurangi beban kuliah atau bahkan menghentikan studi mereka karena tidak mampu membayar biaya yang semakin tinggi. Dan ini tentunya akan stres finansial dan kesejahteraan mental yang mempengaruhi akibat kenaikan UKT. Stres finansial pada mahasiswa berpenghasilan rendah tentunya akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya sampai mereka meminjam atau untuk memenuhi kebutuhan kuliah, sehingga mereka mempunyai stres finansial yang berkepanjangan dapat berdampak pada kesejahteraan atau pengaruh mental mahasiswa tersebut, akan mengganggu konsentrasi belajar dan kemudian kinerja akademis akan terpengaruh sangat. Makanya mahasiswa mempunyai alternatif, berusaha mereka untuk juga memilih jurusan sesuai dengan kemampuan, spesialisasi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, disesuaikan dengan kemampuan finansial. Ini sangat berpengaruh kepada kualitas pendidikan, karena akan memberikan dampak pada kuliah-kuliah, fasilitas, kemudian bahan-bahan bacaan atau praktikum yang juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, makanya siklus kemiskinan akan terus bertambah dengan kenaikan UKT. Mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah mungkin akan menghadapi kesulitan finansial sebelum dan setelah lulus, terutama jika mereka memiliki tanggungan lain seperti keluarga atau mungkin untuk melunasi hutang. Nah, inilah problem-problem yang dihadapi mahasiswa terkait dengan kenaikan UKT yang menjadi momok bagi mereka. Mungkin ada solusi bagi mereka untuk keringanan cicilan. Misalnya, mahasiswa dapat mengajukan keringanan dengan cicilan UKT bebas, tentunya bebas bunga, dengan jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan kemampuan mereka. Kemudian peningkatan program-program bantuan beasiswa. Mungkin standar beasiswa yang diperlunak untuk membantu keuangan atau membantu program-program studi bagi mahasiswa yang khususnya berprestasi. Kemudian ada pun juga mungkin program bantuan khusus yang ditujukan kepada
mahasiswa yang kurang mampu. Nah, makanya dibuka transparansi dan dialog. Di ruang-ruang dialog, perguruan tinggi harus menyediakan ruang-ruang dialog dengan mahasiswa yang untuk mendengarkan masukan dan memahami situasi mereka terkait dengan UKT yang disepakati. Nah, ini perlu transparansi perguruan tinggi untuk menjelaskan tentang kebijakan UKT dengan perubahan tarif mungkin dan alasan-alasan di balik kebijakan tersebut dapat dibicarakan secara transparan kepada mahasiswa dan juga masyarakat luas. Dengan optimalisasi, dengan efisiensi dana perguruan tinggi, harus memastikan dana UKT digunakan secara efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dampak UKT pada mahasiswa berpenghasilan rendah dapat dikelola dengan baik dan memberikan kesempatan yang lebih adil dalam mengakses pendidikan tinggi. Nah, inilah mungkin harapan dari kami sebagai masyarakat tentang isu-isu tadi, seperti pada generasi atau Gen Z dan mahasiswa yang mempunyai problem-problem dengan kenaikan UKT tadi. Semoga mungkin pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih progresif untuk memberikan jalan keluar kepada pengangguran generasi Z yang berusia 15 sampai 24 tadi, dan mahasiswa-mahasiswa yang sedang dan akan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Makanya mungkin pemerintah juga harus membuka kerjasama antara swasta, masyarakat, dan sektor-sektor yang memberikan bantuan untuk mengatasi kesenjangan. Akses-akses yang perlu dibuka, memastikan kesempatan yang lebih merata bagi semua siswa dan mahasiswa. Dan ini juga diminta peran serta, terutama yang paling bisa membantu adalah peran serta swasta, mendongkrak inklusivitas pendidikan agar pendidikan bukan secara eksklusif tetapi memberikan kepada akses sebesar-besarnya kepada masyarakat luas. Demikianlah kami sebagai masyarakat pada umumnya pasti selalu berharap dan terus berharap adanya perubahan ke arah perbaikan, apalagi isu-isu yang mendasar tentunya ke arah yang lebih baik. Ya, semoga itu harapan kami. Maka kami berharap atau tetap berharap kepada semua atau pemangku kebijakan atau pemerintah, semoga dapat mewujudkan dengan
program-program yang ada, baik itu program jangka pendek atau jangka menengah dan jangka panjang, ini secara masif harus dilakukan dan secara terstruktur untuk mengatasi semua permasalahan tadi. Dan semoga semua kita selalu berprasangka baik dan selalu berprasangka jernih. Dan untuk itu kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.